Video ini membahas cara membuat aransemen pop rock ballad Indonesia yang megah. Ini untuk arranger yang mungkin mau belajar caranya bagaimana. Ya kebetulan saya sudah udah banyak kali lah bikin aransemen seperti ini. Kemudian ketemulah polanya ya. Jadi seperti template alias mirip-mirip semua. Kebetulan juga saya lagi ada job dari klien dari Mamuju ya, Sulawesi Barat ya, yang order lagu atau order aransemen ya dengan genre pop rock ballad ya. Oke, jadi sebelum kita bahas, simak dulu intro ini. Jumpa lagi dengan saya Agus Hadiman dari YouTube channel Artsonika, channel tentang produksi multimedia. Oke, di channel ini kalian akan belajar banyak hal tentang multimedia. Silahkan di-subscribe. Ya, di sini jadi ada lagu dari klien yang saya aransemen. Hanya karena belum dirilis, jadi saya nggak bisa play vokalnya ya. Jadi ini hanya aransemen musiknya. Semoga bisa jadi gambaran. Jadi pertama-tama ini saya pakai DAW Presonus Studio One Pro versi 7. Kemudian karena ini aransemen, jadi di sini kebanyakan masih MIDI ya. Contohnya drumnya MIDI, lalu piano MIDI, string MIDI, semua yang real hasil rekaman musisi itu gitar, akustik gitar. Ya, ini di sini ada electric gitar. Oke, jadi ini karena pop rock jadi agak distorsi ini ya. Gitar-gitarnya tuh ritmenya yang distorsi. Ya, ada leadnya juga tentu. Ya. Oke, dan bassnya juga rekaman musisi ya. Ya, rekaman audio lah ya. Jadi 80% virtual instrumen. Dan ini belum di mixing, dalam arti kalaupun ada efek plugin itu hanya untuk bikin suaranya lebih enak kedengeran aja, tapi belum mixing. Musiknya saya kirim ke klien, kemudian klien akan take vokal, kemudian klien akan kirim ke saya untuk saya mixing mastering lagi. Oke, jadi sekali lagi ini belum hasil final ya. Tapi saya mau menjelaskan tentang cara aransemennya. Nah, ini saya bagi jadi 3. Jadi ada 3 bagian atau 3 tema bahasan, yaitu pertama tentang struktur lagu yang dinamis. Ya, jadi pertama itu struktur lagu dinamis. Kemudian kedua tentang instrumentasi. Lalu yang ketiga tentang harmoni. Ya, yang pertama struktur lagu yang dinamis. Nah, bagaimana itu maksudnya? Jadi itu sebenarnya struktur lagu atau bagian lagu, yaitu yang dari mulai intro sampai ending terakhir itu kita harus bikin bagian yang dinamis, artinya ada bagian pelan, ada bagian keras, ada bagian klimaks, ada anti klimaks, ada yang cool down ya sampai ending. Nah, ini pola ini bisa kalian pakai juga nanti karena seperti udah template lah ya kalau bikin pop rock ballad itu yang rock gitu seperti ini ya. Jadi kalau dilihat struktur lagunya ini ya. Jadi lagunya sendiri sih ada 3 bagian, yaitu bait atau di sini verse namanya ya. Lalu ada ref yang saya kasih nama chorus. Nah, tapi sebelum ref ini ada bagian sebelum ref, yaitu pre-chorus ya. Jadi memang ada lagu pop yang hanya ada verse, bait, langsung ref, tapi ada juga yang ada pre-chorusnya. Lalu setelah ref atau chorus ini ada bridge. Ya, jadi bridge itu biasanya setelah ref kedua biasanya ya, tapi untuk aransemen yang ini karena durasi juga, kalau diulang lagi habis ref pertama masuk ke bait 1 lagi, bait 2 maksudnya, itu kepanjangan, masuk lagi pre-chorus, akhirnya setelah ref itu masuk ke interlude gitar, langsung bridge, baru ini chorus 2 ya, baru ending ya. Nah, jadi itu kira-kira ya. Jadi selalu ada intro, ada verse, lalu ada pre-chorus, lalu ada chorus, itu yang pertama. Kalau yang
lagunya pendek itu biasanya ngulang lagi itu ya. Tapi kalau di sini ya itu langsung ke interlude gitar lah ya, langsung bridge dan langsung akhirnya ke ref kedua. Bridge itu sebenarnya bagian lagu yang berbeda dengan verse dan chorus ya. Jadi kalau ada salah satu komposer Amerika yang terkenal bilang bridge itu sebenarnya jawaban lagunya atau inti lagunya ada di bridge sebenarnya. Jadi bukan di chorus atau ref ya. Nah tapi itulah, ini bangunan atau bagian lagu yang pakemnya seperti ini ya, atau template-nya seperti ini. Jadi tinggal dimainin aja ininya ya. Oke. Tapi sebelum kita play, saya mau kasih denger aja dulu. Misalnya ini di bagian setelah ref pertama ya, saya masuk lagi ke intro, lalu interlude gitar, bridge. Tapi saya kasih denger sedikit aja, mungkin sampai interlude gitar aja ya. Ini untuk gitarnya saya dibantu salah satu guru di Artsonika Bandung, yaitu Ian Sopian ya. Jadi kita take live ya, jadi bukan pakai MIDI atau virtual instrument ya. Kita dengarkan dulu bunyinya. Ya itu ya, jadi kira-kira bunyinya seperti itu. Itu udah pakemnya lah ya. Kalau bikin pop rock yang balad Indonesia tuh begitu ya. Oke, itu jadi bagian lagunya kita bikin dinamis tuh apa tadi yang saya bilang pertama. Jadi pertama misalnya di intro ya, intro itu saya mulai dengan piano. Nggak harus selalu dengan piano, cuman ini salah satu cara aja. Jadi ini masih MIDI ya, pianonya ini masih MIDI. Nah itu intronya ya. Jadi kalau lagu pop itu intronya jangan kepanjangan ya. Bahkan ada yang lebih pendek dari ini. Jadi kalau ini hanya 4 bar ya. Jadi kalau dilihat ada 2 bagian. Bagian pertama adalah hanya piano saja dengan string, high string, string yang tinggi. Kemudian bagian kedua itu yang udah full band ya. Jadi itu kalau dari tadi saya bilang struktur lagu yang dinamis, itu berarti mulai dari dinamikanya yang sedikit atau relatif soft, lalu tiba-tiba jadi full atau agak klimaks. Nah itu ya, jadi otomatis langsung begitu. Karena apa? Nanti pas masuk bait yang di sini, dia langsung turun lagi. Ya, kita dengar coba. Jadi sekarang dari intro lagi sampai bait 1 ya, sampai bait 1 ini ya. Sekali lagi, maaf saya nggak bisa play vokalnya karena belum dirilis lagunya ya. Nah itu ya, jadi bait satunya itu ada 2 bagian juga. Bagian yang hanya piano saja dan bagian yang udah ada string, cello, ya. Kemudian ada gitar akustik tadi ya, yang genjreng digenjreng gitu ya. Nah itu awalnya. Jadi itu adalah struktur lagunya, baru awal aja, baru berapa detik ini udah dinamis. Ya, lalu lanjut ke pre-chorus. Jadi ini pre-chorus adalah pra-ref ya. Jadi sebelum ref. Jadi ada lagu yang ada pra-ref, ada yang enggak. Yang ini ada ya.
Ya, pre-chorusnya ada 2 juga ini ya. Jadi unik lagu ini emang ya. Jadi biasanya di lagu pop ballad itu atau pop rock ballad tuh biasanya pre-chorusnya cuma 1 atau bahkan ada yang nggak ada. Ini malah 2 ya. Ya tapi begitulah. Itu tergantung lagu yang dikirim orang atau klien ya. Ya, itu ya. Jadi kalau dilihat ada grafiknya dari intro yang soft, kemudian langsung rame, langsung cool down, bait 1 ya. Langsung pre-chorus udah mulai naik dinamikanya, lalu pre-chorus yang 1B dia lebih naik lagi, lebih rame dari sebelumnya. Nah, lalu masuk ke ref pertama ya. Jadi atau chorus 1 ya ini. Biasanya habis ref pertama itu ada chord terakhir tuh di sustain ya, kayak dilepas kayak gini nih jadi tadi. Musik itu seperti film. Jadi ada bagian yang rame, ada yang bagian tiba-tiba silence atau diam ya. Ini juga sama. Jadi sekalian juga ngasih tahu pendengar bahwa oh ini ada satu bagian yang baru. Bagian barunya itu adalah sebenarnya balik ke intro yang selalu saya namakan re-intro piano ya. Jadi kita dengar dari ref masuk ke re-intro piano. Nah itu ya, jadi ini habis intro, re-intro ini biasanya lagu pop ballad itu balik lagi ke bait 1 ya, lalu ref lagi. Cuman ini karena durasi, jadi lagu ini tuh durasinya kalau kita lihat sini paling terakhir itu udah 3,5 menit. Jadi kalau kita ulang lagi, pertama udah bosen juga ya. Kalau diulang lagi gitu, walaupun bebas aja boleh begitu, cuman ini setelah intro tuh langsung masuk ke interlude gitar ya. Itu ya interlude gitar tadi, lalu masuk ke bridge. Nah jadi bridge itu adalah tadi saya bilang bagian lagu yang berbeda. Ini tujuannya bridge apa? Untuk memecahkan kebosanan. Kalau kita lagunya 2 kali diulang, bait ref 2 kali diulang, lalu ref lagi, kan orang udah hafal tuh refnya, jadi agak bosen. Jadi kita kasih sesuatu yang berbeda yaitu bridge ya. Yang di sini bridge-nya seperti ini. Nah itu ya, jadi kalau dilihat ini ada modulasi. Modulasi itu istilahnya adalah perubahan nada dasar atau tangga nadanya ya. Nanti saya bahas itu tentang harmoninya. Itu dari awalnya dari main di mana, kemudian dari apa jadi apa. Ya itu salah satu teknik untuk membuat sesuatu jadi lebih fresh di lagu itu. Jadi nggak monoton ya. Jadi saya ulang lagi. Setelah bridge ya, main di satu nada dasar. Ya itu ya, jadi berubah itu ya. Ini sebenarnya ref juga, karena ini chorus 2 tapi yang udah modulasi atau ganti nada dasar. Tapi bedanya kalau ref sebelumnya kan dibikin paling
rame atau klimaks, tapi di sini malah dibikin cooldown atau break, ya. Nah itu teknik atau pakem yang sebenarnya basi juga, ya. Itu udah hampir semua lagu begitu. Setelah rame-rame tiba-tiba ref atau chorus yang tadinya rame tiba-tiba jadi chorus, tetap ke chorus tapi dia lebih sepi, ya. Setelah ref ini langsung ke ending lagu. Kenapa? Udah durasinya udah 2 menit lebih nih ya. Kalau kita klik di sini sebelum ending, dia durasinya 2 menit 53 detik. Udah mau 3 menit gitu ya. Jadi langsung ke ending ya. Ending tuh masih ada temanya lagi, dan temanya itu baru ya. Kalau diperhatiin tadi waktu di intro pianonya begini kan. Lalu waktu pre-intro mirip juga, pengembangan tema aja namanya ya. Tapi setelah bridge itu, setelah chorus yang atau ref yang kedua yang modulasi, yang ini kita dengar, nanti dia ke ending tapi endingnya piano lagi, tapi ada tema yang berbeda. Nah itu ya. Jadi kalau lihat sebenarnya di sini ada tempo yang berubah. Ini dari awal temponya 69 sampai di sini dia turun pelan-pelan. Itu namanya ritardando ya. Ritardando pelan-pelan turun. Itu pakem yang basi juga ya di pop ballad gitu ya, atau banyak lagu pop lah ya. Nah itulah ya, yang pertama yang kita bahas adalah struktur lagu yang dinamis. Jadi mulai dari intro, masih piano aja, terus intro full band, lalu bait 1, lalu ada pre-chorusnya, semakin klimaks sampai chorus tuh jadi, atau ref 1 jadi klimaks, lalu turun lagi cool down ke intro piano, tapi langsung masuk ke interlude gitar atau improvisasi gitar yang klimaks, yang bukan klimaks, rame ya. Nah pas bridge itu bagian lagu yang berbeda, yang klimaks juga. Nah karena udah klimaks di sini, kalau kita di ref kedua klimaks terus, jadi nggak ini ya, jadi nggak dapet suatu yang fresh gitu. Jadi pas abis bridge ini langsung dia ke ref 2 malah jadi breakdown ya, atau cool down, baru ending ya. Nah itulah kira-kira, semoga menangkap ininya ya, yang tentang struktur lagu yang dinamis yang memang selalu ada di pop ballad Indonesia, yang pop rock gitu ya. Nah yang kedua saya mau bahas itu adalah instrumentasi. Jadi instrumentasi itu adalah instrumen musik apa aja yang dipakai ya. Jadi kalau pop rock ballad udah pasti ada drum dan bass, udah pasti. Setelah itu ada piano ya, ada juga gitar ya, akustik gitar dan elektrik gitar ya. Ya ini ada teknik layer-layer ya, berapa kali kita take gitu. Nah kemudian ada stringnya sebagai pemanis. Tentu saja bukan cuman itu aja, masih bisa kita tambah lagi yang lain. Tapi basicnya seperti itu ya. Nah saya mau bahas nih instrumentasinya, instrumen apa aja yang dipakai. Jadi di sini saya pakai yang virtual instrument atau MIDI. Tapi nanti ini bisa berlaku juga kalau kalian take drum live ya, atau take stringnya yang live, prinsipnya sama ya. Saya mau mulai dulu dari drum ya, jadi saya solo dulu ini drumnya. Di sini karena masih aransemen, jadi belum jadi WAV, jadi masih MIDI atau virtual instrument. Jadi ini saya pakai plugin yang saya buat
dengan kolaborasi dengan beberapa teman produser ya, yaitu Monster Drum. Jadi kalau kalian mau download ini gratis ya. Jadi kalau dilihat di sini untuk popnya aja ada 11 kit, rocknya ada 7 kit, ada metal, ada punk, ya elektronik, dangdut pun ada, hip hop dan lain-lainnya total ya. Sinematik bahkan ada, untuk yang drum orkestra pun ada. Ya ini webnya ya. Jadi kalian kalau mau download Monster Drum bisa ke agusardiman.tv ya, cari yang Monster Drum. Oke ya. Ya nanti kamu baca ininya yang di bagian bawah ya. Kalau bisa sih baca depannya atau dengerin demo-demonya supaya tahu gimana bunyinya. Lalu baca nanti atau download yang ini nih paling bawah. Nah ini ya, ada 5 langkah ya, 1, 2, 3, 4, ada 5 step atau langkah untuk pasang pluginnya. Dan ini bisa untuk hampir semua DAW. Jadi mau saya pakai Studio One tadi, terus bisa di Cubase, bisa di FL Studio, bisa Ableton Live, bisa di Logic Pro yang pakai Mac ya, atau GarageBand ya, kecuali Pro Tools ya. Jadi selain Pro Tools bisa dia. Ya kita balik lagi ke projectnya. Oke, jadi ini pepadu kit. Kalau saya klik ini, saya mau dengerin bunyinya. Ya, kit yang ada di sini itu adalah sumbangan dari ini ya, IG-nya Galen Marta Dinata. Dia memang produser juga, suka bikin lagu pop, ballad ya, yang rock juga. Nah itu drumnya udah yang hasil yang dia sering pakai ya, akhirnya jadiin preset di sini ya. Tapi juga masih banyak juga preset yang lain ya, jadi kalian bisa cek nanti yang lain ya. Oke. Nah Monster Drum yang versi 3 ini ya, ini rilisnya tahun 2004, itu multi output. Jadi kalau kalian udah download kemudian suaranya keluar hanya output satu, hanya kick, itu karena apa? Jadi di situ kalau kalian baca di start page waktu pertama loading Monster Drum ini, before using this plugin, Monster Drum itu sekarang support multi output. Jadi harus diaktifkan dulu multi outnya di DAW yang kamu pakai. Kalau enggak nanti nggak ada sound ya. Tinggal di googling aja how to setup multi output. Misalnya namanya apa? FL Studio misalnya ya. Nah kalau saya di Studio One, jadi setelah saya pasang ini, nah saya klik mixernya atau klik 2 kali di sini sampai keluar di mixer ini. Ya lalu ini ada ini nih, ada tulisan expand ya. Ini tadi sih udah di ini ya, udah nggak di expand. Jadi pokoknya keluar sampai keluar ininya, outputnya, atau diklik aja tulisannya nanti. Nah kayak gini nih. Kalau awalnya biasanya cuma 1, jadi cuma 1 ya. Nah tapi kita aktifkan ya sampai 16. Jadi ada 16 channel. Ya, jadi setelah kita centang semua outputnya sampai 16, kita harus klik yang ini. Ya, show output, akhirnya keluar lain output 1 sampai 16 dari Monster Drum. Ya, jadi di situ masing-masing jadi terpisah. Akhirnya apa, nanti kita bisa kasih efek, misalnya apa yang snare. Ini kita bisa kasih reverb ya. Nanti yang tomnya bisa kita kasih efek yang lain, insert apa ya. Tapi saya play, kita lihat. Ya itu ya. Nah kalau bikin aransemen pop rock ballad itu, jadi drumnya memang ballad yang 1/8 ya. Jadi saya buka ininya. Ya ini. Tipe drumnya seperti ini. Ya, jadi kalau ini ada efek namanya swoosh ya. Itu udah ada di Monster Drum yang pepadu kit tadi ya. Ya, itu ya. Jadi kalau lihat di bawah sini ada velocity-nya. Ini karena saya main secara live, jadi beda-beda ini ya. Velocity-nya ada 81%, ya ini ada 85, 82,
ya. Jadi saya main di MIDI controller. Kalau kalian program sendiri pakai mouse maksudnya, itu kalian harus bikin itu supaya velocity-nya beda-beda sedikit. Supaya apa? Supaya seperti manusia. Tapi patennya seperti ini kira-kira. Simple aja jadi sebenarnya kalau kita buka semuanya. Nah, aransemen drumnya juga atau programming drumnya itu sama seperti struktur lagunya. Jadi kalau pas rame dia rame. Contohnya di sini sebenarnya ramenya dari apa? Jadi bukan pakai hi-hat tapi pakai ride cymbal. Kan kalau di bait biasa kita pakai hi-hat. Sorry, yang ini. Ya itu ya, tapi kalau udah kita mau bikin klimaks kita pakai ride cymbal. Itu bisa dilihat di ini. Di Monster Drum tuh ada note-nya apa, kita bisa klik. Bukan kita klik, kita bisa lihat, baca nih. Ya misalnya ini tadi ride cymbal. Nah, ride di D cross 2 ya, terus bell cymbal ya, F2 ya, itu semua ada. Ini standar general MIDI ya. Nah, tapi ini drumnya aja dulu. Jadi drumnya kira-kira begini cara mainnya untuk yang bagian intro karena agak rame. Kemudian begitu masuk lagu yang ini. Nah itu ya, jadi belum pakai snare drum, tapi pakai namanya rimshot ya. Jadi kalau snare drumnya kan ini, tapi ini pakai rimshot ya, itu ya. Kita play, jadi ini lagi-lagi ada swoosh-nya kayak gitu ya. Nah ini saya tunjukkan juga di piano roll-nya supaya kalian kalau mau niru silahkan ditiru aja nih. Jadi ini satu bar ada 8 not ya, itu makanya kalau pop ballad tuh ritmisnya tuh 1/8 ya, 1/8. Jadi ada 8 not, kemudian kicknya seperti ini diketukan 1, 2, 3, 0, 4 ya, baru masuk lagi ketukan 1, ketukan 2 ya, kayak gini jadi ya. Kira-kira generik banget kan itu ya, tapi begitulah ya. Nah, di sini udah mau bagian masuk ke pre-chorus ya. Jadi itu di pre-chorus itu kan jadi lebih rame ya. Jadi di sini berubah jadi snare ya. Jadi kita play. Itu ya, jadi ini bagiannya udah mau mulai naik. Jadi seperti kita ngasih tahu pendengar bahwa kalau pakai rimshot itu ini masih soft semua ya, masih sepi. Tapi begitu kita mau bikin lebih naik, kita nggak pakai rimshot yang ini, tapi kita pakai snare ya, dan ditutup dengan fill in. Tom ini ya, mungkin kurang keras. Ada 2 tom ya. Itu ya. Jadi intinya kalau programming drum MIDI atau virtual instrument, jangan lupa tangan drummer tuh hanya ada 2 dan kakinya 2 ya. Jadi banyak yang bikin drum seperti drummernya tuh ada tangannya ada 4, kakinya ada 4 juga ya. Itu. Jadi kalian harus membayangkan itu ya. Nah, setelah itu masuk ke pre-chorus ya. Nah, ini sama lagi, masih sama seperti basic beatnya. Cuma di sini ada open hi-hat ya. Jadi ini ada close hi-hat,
ada open hi-hatnya. Ya, dan udah pakai snare drum ya, snare drum yang ini. Udah nggak pakai rim shot lagi. Ya, jadi kalau kita mau bikin turun, musiknya kesannya nggak rame pakai rim shot. Kalau mau bikin rame, ya itu ya. Tentu mainin velocity-nya ya. Jadi kalau lihat velocity-nya beda-beda ini ya. Saya belum bahas harmoninya ya, nanti kita bahas setelah ini. Nah, di sini masuk ke pre-chorus 2. Jadi ada fill in ya. Ya, itu ya fill in-nya tuh ya. Nah, ini fill in-nya agak unik karena apa? Ya, sebenarnya kita harus meniru drummer lah ya. Jadi ini kan note-nya 1/8 dan 1/16 ya. Tapi di sini ada fill in, snare-nya itu yang 1/32. Nah, itu drummer tuh biasa juga bikin seperti itu ya. 1/32 tuh artinya apa? Dalam satu bar 24 ke 25 atau 25 ke 26 dan seterusnya ada 32 note ya. Jadi kalau 1/16 itu, jadi sini ada 16 note ya, nggak usah dihitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 1, 2, 3, 4, 16. Tapi kalau 1/32 ya ini, jadi satu ketuk ya, ini namanya satu ketuk ada 8 divisi, pembagian 8 kali 2, 16, 24 baru 32. Nah itu untuk apa yang 1/32? Yaitu kalau kita mau bikin fill in misalnya tom 1, tom 2, kemudian juga snare ya. Kalau hi-hat sih kalau di pop ballad tuh 1/8 aja seperti ini ya. Ini 1/8 sebenarnya, jaraknya 1/8 ya. Jadi saya ulang lagi, kita bikin seperti ini. Nanti kalian bisa copy aja kalau mau, maksudnya ditiru aja, dijiplak aja kalau mau. Jadi ini teknik flaming gitu. Jadi drummernya itu mukul snare-nya pakai 2 tangan, tapi jaraknya deketan ya. Itu membuat supaya kesannya realistis ya. Kalau saya solo, nah fill drum sendiri itu adalah alat yang efektif untuk membuat atau ngasih kode bahwa musiknya akan ke arah mana. Kalau fill in-nya rame, ya bisa ke semakin rame atau semakin tiba-tiba cool down ya. Tapi itu membuat klimaks juga fill in itu ya. Jadi itu, jadi setelah itu masuk ref atau chorus 1 ya. Kalau dilihat ini yang tadinya pakai hi-hat, itu jadi sekarang ride cymbal ya. Nah itu pakem juga. Jadi kalau udah di bagian ref, drummernya tuh supaya bikin lebih naik lagi, itu dari tadinya hi-hat menjadi ride cymbal yang di simbalnya yang dipukul, tapi di bagian bellnya itu ya. Kita coba ini pas bagian ref. Itu balik lagi ke reintro atau intro yang diulang seperti di awal, cuman beda bentuk, beda variasi ya. Nah selalu ada fill in, ya ini fill innya nih sebelum ke bagian berikutnya. Sini fill innya pakai tom, jadi ini. Oke, itu. Ya, itu ada pemanisnya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau buat ref, drumnya tetap 1/8 sebenarnya, ritmisnya balad yang 1/8. Hanya tadi ada kicknya lebih rame ya. Lebih rame nih.
Kalau yang sebelumnya cuman kicknya nggak sebanyak ini, senada juga nggak sebanyak ini, ya. Oke. Kemudian, oh ya di sini ada syncop. Nah itu untuk membuat sesuatu aransemen itu jadi menarik, kita 1/8 tapi ada syncop. Syncop tuh kayak kaget, kayak gantung ya yang di sini nih. Ini ya, yang di sini nih. Dan juga berfungsi sebagai aksen. Jadi itu biasanya chordnya yang chord jembatan. Misalnya kita mau dari A mau ke Fis, itu ada gisnya dulu, atau dari misalnya dari C mau ke A minor ada C, habis itu turun B, ya itu aksennya di situ ya. Contohnya ini. Nah itu ya. Nah di lagu ini nanti kalian akan lihat banyak sekali kayak gini ya, syncop-syncop, tapi juga jangan terlalu banyak ya. Nah ini balik lagi setelah fill in yang ini ke intro. Nah ini karena mau langsung ke interlude atau solo gitar, jadi fill in drumnya rame lagi ya. Jadi saya kasih lihat nih, seperti ini. Jadi kalian bisa copy aja nih ya. Di set aja ini 1/16 lah ya, jadi biar ini. Nah itu ya, jadi polanya seperti ini nih ya. Ya memang sih kalau mau programming drum tuh kita harus berpikir sebagai drummer, atau harus tahu lah drummer itu gimana kalau main ya. Jadi kita mesti tahu ya, akhirnya kalau jadi arranger musik itu kita mesti belajar banyak instrumen, cara memainkannya. Ya nggak perlu kita bisa mainin instrumennya, tapi kita tahu cara memainkannya ya. Jadi di sini saya play. Ya kebanyakan ini adalah not 1/8, ya ini 1/8. Tapi di sini ada yang 1/32. Jadi jangan lupa kalau mau bikin 1/32, ininya jadiin 1/32 terus diisi di sini. Kalau 1/8 yang ini kan 1/8 ini, nah ini dikasih ini. Contoh ya, biasanya saya mau bikin ini jadi 1/32 cuma buat contoh aja. Ya ini lebay sih, tapi saya mau nunjukin contohnya. Ya itu ya. Ya saya undo. Oke. Ya ini solo gitar kan, kita buka, coba kita dengerin semuanya. Ya di bar ke-37 ini yang bridge ya. Ini masuk vokal lagi, bridge itu vokal, ada isi vokal, ada liriknya ya. Ini udah pakai ya. Nah itu ada sinkop lagi tuh, perhatiin nggak? Ada sinkopasi atau syncopation ya. Dan ini ada flame-nya juga ini. Ya pokoknya drummer tuh sering main flame lah ya. Jadi nggak selalu dia on time, bukan on time, on beat ya, tapi dia ada yang flaming gitu ya.
Nah, ini bagian yang paling klimaks ya. Jadi bridge ini paling klimaks daripada bagian-bagian yang lain. Makanya ini drumnya jadi kalau dilihat sepertiga duanya banyak nih, sepertiga dua ya. Ya ini 1/16 ya kalau kita, dan 1/8 ya. Kalau lihat aja 1/8, oh ini nggak ada garis ya kan. Kalau nggak ada garisnya berarti bukan 1/8. Ini yang 1/8 yang ini. Tapi yang nggak ada garisnya itu berarti kita lebih besar lagi, 1/16 ya. Yang ini jadi. Tetap harus ingat tangannya drummer tuh ada dua, kakinya ada dua. Sebenarnya ini ada satu yang melawan alam, ini. Ya, tapi ada snare dua, kan ini snare dua tangan, ini kaki. Ini tiba-tiba ada tangan ketiga sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Masih dimaafkan atau dibolehkan lah. Kenapa? Buat nutup soalnya yang ini nih. Ya, itu yang kayak di cut gitu suaranya si simbalnya itu ya. Nah, ini udah ref lagi, tapi yang udah modulasi, udah naik nada dasar. Ya, nanti kita bahas habis ini tentang harmoninya ya, chordnya itu gimana. Ya, dan kita bikin itu cool down atau break, makanya jadi hanya kick aja. Ya, nggak ada hi-hat juga. Kalau ada hi-hat masih berasa rame soalnya, ya. Nah, mulai dari sini baru mau klimaks, langsung naik lagi. Makanya ini ada fill in yang sepertiga dua ini. Sepertiga dua, ini sepertiga dua ya, kita coba dengar. Ya, itu ada aksen lagi. Ta ta ta. Ya, ini udah balik lagi ke rhythm, pola rhythm yang pop ballad 1/8 lagi ya. Cuman ini ya hi-hatnya diganti jadi ride cymbal. Ya ending ini ya, paling ini ada dua note terakhir yang buat swash simbal, jadi kayak digesek si simbalnya nih. Ya itu gambaran drumnya. Nah kalau bassnya mirip aja ya, ini pakai di Tech Live ya, jadi intinya sih ngikutin kick biasanya. Jadi kalau lihat polanya ngikutin kick nih. Itu ya kira-kira ya. Nah pianonya gimana? Ini pianonya saya pakai Monster Piano yang saya bikin juga ini ya. Jadi sama lagi, Monster Piano tuh bisa di-download di website yang tadi. Jadi kalian ke agushardiman.tv, lalu di sini ada cari yang Monster Piano. Ya ini Monster Piano ya, tinggal ikuti cara di sini ya. Oke, jadi kalau lihat ini 8 key piano ya. Ini sebenarnya sound atau presetnya ada banyak nih, ada grand piano ya dengan 7 macam, ada electric piano, ada experimental piano yang suara-suara unik ya. Kemudian ada upright ya, kayak piano upright lah yang bukan yang grand ya. Nah, kalian bisa download gratis ini. Silahkan dipakai dan cocok juga untuk lagu ini, yaitu yang tadi preset yang pertama Midnight Melody, atau preset lainnya bisa dicoba ya. Jadi kalau saya solo, misalnya yang bagian ending, ya saya buka MIDI-nya. Ini saya main live, tapi gabung-gabung lah dengan editing ya. Ya, jadi kalau lihat dari sini, ini udah rapih, ya udah di quantize. Jadi quantize itu kalau ada yang belum tahu, feature untuk merapikan permainan yang gak rapih ya.
Tapi ada juga yang nggak di kuantes. Contohnya apa? Kalau di piano tuh ada yang namanya kayak di gitar tuh namanya strumming ya. Nah, treng gitu. Kalau saya kuantes ya jadi satu kayak gini. Nanti nggak dapet ininya karakter pianonya. Jadi makanya ada. Nah, ini udah masuk ritardando ya. Kita dengerin sama yang lainnya. Nah, kalau untuk piano ini saya mau bahas kita dari mulai awal. Saya buka MIDI-nya, piano roll-nya. Ya ini lihat nih, ada yang strumming-nya. Jadi nggak di kuantes, tapi yang lainnya di kuantes. Pas. Ini pas di grid-nya ya. Nah, kalau untuk piano itu sama lagi ngikutin dari struktur lagu dinamisnya gimana. Contohnya ini mainnya di range note yang tinggi. Ya, oktavnya yang dari C3 sampai C5 ya. Ya, yang ini nih. Nah, kalau nanti udah masuk lagu atau verse 1, dia yang ya dari C2 sampai C4. Kalau low-nya biasanya kita mainin sesekali ya. Jangan terlalu sering juga low-nya, karena apa? Nanti bisa tabrakan sama bass, kecuali kita udah sinkronkan ya. Tapi intinya sih ada 3 range frekuensi lah ya. Jadi yang main di atas, main tengah, atau main bawah ya. Nah, untuk intro itu main di atas, tapi pas ini dia mainnya di tengah ya. Saya solo aja ya. Oke, ini saya kemarin waktu rekam saya main piano ini ada masalah, yaitu pedal sustain-nya rusak. Jadi nggak berfungsi, tapi kalian nggak usah takut. Jadi kalian tinggal tambahin di sini. Ya, klik 3 titik ini. Di sini ada cari yang MIDI CC nomor 64 ya, MIDI CC nomor 64 ya. Ini 63 terus add. Nah, ini udah ada di sini MIDI CC 64. Ya, kalau udah ada nanti di sini keluar nih MIDI CC 64 untuk pedal sustain atau damper. Nah, disinilah kita bikin simulasi kapan diinjek, kapan enggak. Jadi kalau di atasnya diinjek, kalau di bawah enggak ya. Makanya bisa gini nih. Itu diangkat. Kalau kalian misalnya nggak punya pedal sustain, nah itulah pakai cara ini. Jadi contohnya ya, waktu hasil pertama saya main begini nih. Nggak ada pedal sustain kan? Jadi nggak ada data yang kerekam, jadi bunyinya patah-patah. Nggak natural. Jadi saya bikin satu di sini. Jadi setiap ganti chord itu kita tekan, kita lepas terus kita tekan. Jadi kita bikin ini, ya gini. Ini kita turunin. Ya mungkin sebelumnya ya, jadi disinilah ya. Nah ini terus kita bikin titik yang pas pertama ini, terus langsung kita copy aja, jangan dibikin terus. Kita select semuanya, terus kita copy. Jadi ini kita Ctrl C kalau di Windows, kalau di saya di Mac Command C ya, udah di copy. Kita taruh di bar berikutnya. Nah jadi langsung ya. Terus udah ada 2, kita copy juga, taruh di sini. Ya, nah ini tinggal 1 lagi, tapi saya undo aja ya. Pokoknya proses ini bikin ini tuh copy paste aja. Kalau udah banyak paste. Tapi nanti ada, kalau lihat ada yang pedal sustain-nya on off-nya setengah bar, ada yang 1 bar panjang ini. Kenapa? Itu ya karena chord-nya selama 1 bar dia nggak berubah. Tapi kalau ada chord yang berubah di 1 bar ya, kalian bikin ininya nih, kayak ininya nih. Ada
matinya sustain, nyala lagi sustain, mati nyala gitu. Ya, itu intinya begitulah ya. Nah, setelah intro itu masuk ke bait 1 ya. Jadi setelah rame tadi band, nah kalau udah mulai mau bikin rame, biasanya kita ada ritmis yang stabil atau steady ya. Contohnya di sini nih ya. Jadi polanya begini nih. Dan range-nya tuh di tengah, middle. Kan tadi saya bilang ada 3 range ya. Range tinggi, tengah, sama bawah. Ya ini yang tengah ya. Kenapa? Karena nanti pas masuk ref kita main lebih ke atas, range yang ke agak tinggi gitu ya. Jadi kalau didengar ini, yang ini tengah doang, ini tengah dan atas ya. Saya dengerin dengan konteks musik. Nah ini masuk ref ya. Jadi sebenarnya ini masih pre-chorus sih ya. Tapi kerasa nih ada ini nih. Nah, setelah itu mau kembali ke intro, makanya main di atas lagi ya. Jadi ini. Mau masuk solo gitar ya, saya solo nih. Nah ini mainnya tengah dan bawah. Lihat nih ada yang low-nya ini. Ya, yang low-nya ini nih. Nah ini juga saya nggak murni 100% mainin live ya. Jadi kita mainin aja chord yang kita bisa. Misalnya hanya chord utamanya sama 1 bass misalnya. Nanti kita bisa copy kan. Mau bikin lebih low lagi ya. Jadi ya memang gitulah ya. Jadi jarang yang, ya memang ada yang bisa main lagu langsung live, langsung full gitu ya. Kalau saya enggak ya. Jadi saya jujur aja. Jadi memang ada editing lagi lah ya. Nah itu ya, di bagian terakhir tadi ada note
atau chord yang full range. Ya itu salah satu bikin berasa klimaksnya naik ya. Nah ini udah modulasi. Jadi setelah modulasi ini, oke. Nah itu ya kira-kira pianonya ya. Jadi udah drum, bass, piano. Sekarang saya mau langsung ke gitar. Yang pasti pertama harus ada itu kalau pop ballad ya, itu adalah akustik gitar ya. Jadi ini Nah, jadi kalau untuk akustik gitar ini ya take live ya, yang Ian tadi, yang ini videonya nih. Jadi tekniknya selalu kita supaya musik kita jadi lebar adalah kita rekam gitar yang rhythm, baik yang distorsi ataupun yang akustik itu 2 kali ya, double take atau double tracking namanya ya. Jadi yang pertama ini kita panning di kiri ya, kirinya nggak harus selalu 100%, bisa 80% tergantung kita mau selebar apa ya, tapi biasanya sih paling kiri ya ini. Jadi kita rekam dulu ini, jadi 2 kali rekam, jadi bukan di copy. Jadi kalau di copy stereonya nggak dapet nanti. Yang satu lagi di take lagi, ya sepanjang lagu ini ya. Ya kalau dilihat datanya, ini 2 take yang berbeda karena waveformnya beda nih, lihat ya. Ini beda nih. Ya itu ya, ini teknik double tracking namanya, ini beda nih. Ini beda ya. Akibatnya apa? Kalau kita dengar jadi begitu kita panning kiri dan kanan bunyinya jadi lebar. Nah ini mainnya lebih santai karena apa? Ini kan bagian lagu bait 1 tadi ya. Lalu pas udah masuk pre-chorus sudah mulai rame. Ya langsung masuk chorus. Nah, kita suruh pemain gitarnya untuk main lebih power ya. Jadi kita main dinamika juga sesuai dengan struktur lagu yang kita udah desain tadi di awal ya. Lalu ini masuk intro, jadi nggak main. Ya itulah dinamikanya. Jadi nggak selalu harus dari awal sampai akhir tuh bunyi terus suatu instrumen apapun itu. Jadi harus ada dia silence atau diam ya. Nah, kalau kita dengar dengan musik yang lain, dia berasa enak gitu ya. Oke, ini mau masuk ke interlude gitar. Nah, ini mainnya power nih. Saya solo aja kali ya.
Ya ini saya rekamnya kayak tadi di video tadi, rekamnya pakai mic dynamic, kemudian satu mic aja posisi di fret 12 lah, tapi miring gitu ya. Pokoknya intinya cari aja yang balance-nya enak, jangan terlalu ke hole-nya atau lubangnya yang bikin lebih boomy atau lebih ngelow ya, kita agak geser ke neck-nya ya, cari aja posisi yang enak gitu. Tapi itulah ya, jadi pas bridge saya juga, jadi setelah solo gitar masuk ke bridge, gitu ya. Jadi dengerin semuanya, dia masuk ke ref kedua tapi yang sepi, yang breakdown atau cool down. Ini ada akustik gitar lagi, tapi yang mainnya udah tenang gitu, masih tenang lah ya. Itu ada yang kepleset ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga manusia, itu yang bikin manusiawi kan, ada kepleset sedikit, tapi kalau udah di full musik sih nggak kedengeran. Ini ending gitarnya dipetik ya, jadi kita minta gitarisnya untuk petik gitu. Ya itu jadi nuansa sesuatu yang berbeda banget daripada kita genjreng lagi, bosen kan udah dari awal sampai akhir genjreng. Ya itu ya. Sebenarnya tadi kalau dengar ada sedikit suara hujan ya. Kenapa ini tag-nya pas hujan? Tapi karena pakai mic dynamic ya terlalu kedengeran lah, nggak terlalu masuk ya. Kita dengar dengan musik kayak nemenin piano. Oke, nah itulah akustik gitar ya. Polanya atau pakemnya selalu begitu ya. Jadi silakan ditiru aja ya. Nah kemudian ke akustik, ke elektrik gitar yang ritmik, yang rhythm tapi distorsi. Ya itu kalau pop rock udah pasti ada ininya ya. Sama lagi ini pakai teknik double tracking, 2 kali tag, yang satu di pending kiri, satu di pending kanan. Ya, nah ini ada sedikit kayak trik lah. Jadi sebelum masuk ke intro yang full band, dia kayak ada reverse gitar. Yang ini nih bunyinya. Ya jadi sebenarnya apa itu record yang tadi, yang ini di copy ke sini kemudian dibalik. Jadi di semua DAW ada perintah untuk reverse. Jadi kalau kita klik kanan, kita select, di situ ada audio reverse. Ya ini reverse audio nih. Ya jadi aslinya begini nih. Yang waktu direkam gini nih. Atau saya dua-duanya saya ini ya. Saya reverse, saya nyalain dua-duanya. Aslinya rekamnya begini kita. Terus kita reverse dua-duanya. Select, reverse, jadi kebalik kan, karena kebalik jadi kayak bikin fill in, ya. Ya itu ya. Tapi itu tadi apa ya, di sininya saya kasih ini sih. Ada fade outnya ada nggak ya? Oh udah saya bounce ini, tapi ada saya bikin fade in, bukan fade out. Jadi fade in beginilah ya, jadi supaya dari pelan ke keras, atau istilahnya kalau di musik tuh crescendo, ya. Nah, tapi konteksnya gimana? Kayak gini konteksnya. Ya, itu ya. Nah, jadi kita harus milih di bagian mana yang ada rhythm distorsi. Jadi misalnya di verse 1, ini nggak ada ya. Nah, begitu masuk ke pre-chorus,
Kan udah ada gitar akustik ya sebelumnya. Nah ini udah ada gitar akustik. Nah, masih sama. Nah, kenapa ini dipisah tracknya? Karena dia ada yang overlap, ya. Ada overlap. Kalau kita taruh sini bisa aja sih dibikin crossfade, cuman lebih enak di overlap aja, ya. Ya pokoknya gitu, sama aja. Polanya semua sama kalau ritmik gitu, ya. Coba kita dengar yang refnya. Refnya begini isiannya. Nah, tapi kan mau bikin chorus atau ref ini klimaks, jadi ada dua range yang berbeda yang ini. Ada juga chord yang sama, tapi di fret atau inversinya, chord inversionnya, ya. Nah, dan ritmisnya juga beda. Jadi kalau disatuin jadi bikin lebih rame nih. Ya, itu ya. Ya, sampai selesai ref, dia masuk lagi, ya. Ini ada distorsi lagi. Tapi di sini sebenarnya bukan rhythm ya. Ini namanya rhythm padahal sebenarnya lead ini ya. Jadi ini menemani pianonya. Ya, jadi sebenarnya kan intro di awal cuman piano, di sekarang ada temennya yang gitar nih. Habis itu masuk ke solo gitar ya. Ya, ritmenya sama terus sih. Jadi cuma tinggal ininya aja di bridge ini. Nah, ini saya layer. Jadi saya minta gitarisnya untuk main yang seperti biasa tadi yang rhythm ini. Nah, tapi ditambahin low-nya dari gitarnya ini. Kenapa ini udah bridge itu klimaks kan, paling klimaks sebenarnya. Jadi kita layer-layer aja dengan range frekuensi atau range note yang ada yang tengah dan tinggi gitu. Udah modulasi, ref kedua, dibikin sepi, lalu rame lagi. Nah, jadi ini ada yang seperti ini. Tapi di sini ada ritmis yang isian, ya, dan nadanya tinggi, ya, yang ini. Ya temanya bebas, yang penting bikin lebih range-nya lebih lebar. Ya akhirnya jadi berasa lebih klimaks juga ya. Ya kita dengerin semua dari sini deh.
Ya udah itu ya, yang ritmis gitarnya seperti itu aja ya. Nah, tentu ada gitar yang distorsi ini ada yang namanya sebagai fill-in, ada juga sebagai lead ya, lead yang tadi ya kita udah dengar. Nah, di sini ada lead yang intro ya. Ini. Jadi sekali lagi saya selalu dengerin biar tahu konteksnya ya. Itu ya. Jadi ini take-nya 3 kali ya. Ya, ada yang saya panning di center, ada yang di kiri 70% dan kanan 70%. Nggak harus 70%, bebas lah. Pokoknya dibikin lebar lah ya itu. Dan nggak harus 3 kali juga, bisa juga 1 kali. Terus nanti kita pakai delay, efek delay dan sebagainya supaya lebih jadi lebar stereonya. Bebas, jadi nggak harus 3 ya. Tapi saya ini pingin 3 aja. Jadi kalau digabungin. Ya, terus selalu ada isian-isian kecil. Ya, isian kecilnya misalnya di sini sebelum beat chorus. Nah, ini nih. Yang ini gitar fill. Yang ini nih. Nah, kalau untuk isian-isian seperti ini kita cari yang manis-manis saja ya. Jadi dari chord yang kita pakai, nanti habis ini saya bahas chordnya ya. Kita cari isian yang manis-manis ya. Biasanya ada mi-nya, ada sol-nya, ada si-nya, ya, ada re-nya, ya hampir semua sih ya. Tapi intinya bikin tema yang menarik gitu ya. Contohnya saya dengerin semuanya. Dan ini bukan improvisasi gitar, jadi jangan sampai dia terlalu menonjol, ya. Jadi kalau dilihat tadi nadanya nggak terlalu atraktif, ya. Tapi sebenarnya itu apa? Jangan sampai nabrak sama vokalnya, ya. Jadi ini saya nggak bisa play vokalnya karena belum dirilis dan punya klien, ya. Jadi intinya sih dia nyanyi lah, ya. Nyanyi, kita isi, cari isian yang pas nyanyinya ada jeda, kita isi dan nggak usah terlalu banyak, ya. Ya itu ya, isiannya seperti itu. Lalu ya solonya ini. Ya kita cek aja di interlude gitar. Nah ini. Nah sama juga kalau bikin solo gitar di lagu pop balad, pop rock balad itu cari yang nada-nada manis ya. Ya sebenarnya sih ini contohnya sebenarnya nada-nadanya dia pecahan chord juga ya. Ya dari misalnya kalau di C mayor misalnya do mi sol si ada re-nya ya kayak gitulah ya. Tapi kita dengar ya. Ya itu ada Ian ya yang bantu saya ya. Jadi Ian suka saya pakai ya sebagai isian gitar karena dia guru arsonika juga, murid saya juga dulu tapi udah jadi guru. Kemudian juga gitaris di band. Jadi ya asik lah mainnya ya. Oke. Feel-in-nya itu aja sih, gitar tentang gitar akustik dan gitar elektrik.
Nah, satu lagi yang terakhir yaitu adalah string ya. Jadi itulah kalau mau bikin kesan megah harus ada string section. Sebenarnya sih bukan cuma string, harusnya ada orkestranya ya, tapi dalam hal ini cuma string dan dibikin simple aja. Saya nggak mau terlalu ribet ya. Jadi kita bagi jadi ada 3 aja ya. Sebenarnya 3, sebenarnya yang keempat nih opsional aja. Yang pertama ada string yang ngambil nada tinggi, yaitu violin ya, violin yang ensemble tapi ya, atau violin yang kalau solo tuh terlalu kayak kedengeran satu pemain. Kalau yang violin ensemble nanti kalian cari aja VST yang ada violin ensemble. Jadi main di nada-nada tinggi. Nada tinggi itu apa? Di sini nih ya, ini bahkan udah sampai ini nih. Saya dengerin ya, jadi pas mulai piano dulu baru tiba-tiba di belakangnya ada high string, tapi volumenya kita kecilin. Nah itu kalau di string atau violin tuh ada teknik yang kita satu bagian kita bikin oktav ya supaya lebih tebel ya. Jadi ada bunyi yang ini, yang tingginya, bunyi ini. Sama-sama nadanya A tapi dibikin oktav nih. Ya, sekali lagi. Ya, intinya sih semua track atau semua instrumen dalam satu aransemen pop rock ballad ini ngikutin struktur lagu yang dinamis tadi, ya. Kalau dia sepi, biasanya nadanya tinggi gitu ya, walaupun bisa juga nggak tinggi ya. Jadi antara ini tadi ya, C4 sampai C6 ya. Terus masuk di sini high stringnya ya. Jadi saya bahas high stringnya dulu. Jadi ini ada, kita bikin tema nih. Nah ini malah oktavnya jadi ada 3, jadi bukan cuma 2, ada 3. Jadi ada yang mid high sampai yang high ya. Jadi, oh ya saya lupa cerita saya pakai apa ya. Tentu saja saya pakai yang punya saya ya. Plugin bikinan saya itu Monster String ya. Kalau mau download gratis ya, semua gratis kalau yang saya bikin pluginnya. Nah di sini nanti kalian ke agushardiman.tv lalu cari ya Monster String. Nah ini Monster String ya, tinggal di download gratis. Dan presetnya juga banyak nih ya, jadi macam-macam preset. Ini saya pakai yang soft string, jadi ada yang macam-macam preset. Nah ini yang solo ya, cuman violin cuman satu pemain ya. Ini yang synth ya, jadi fleksibel lah ya dengan Monster String ini. Jadi contohnya ini. Oh ya ini tadi pas stringnya itu pas di intro kedua bikin tema, jadi seperti ini. Ya pokoknya bikin nada-nada yang manis lagi, selalu manis ya kalau pop ballad itu.
Oh iya, ini selpa bass, jadi ada isian gitar, tapi dia sama lah, isian gitarnya ditemani oleh string tadi ya. Yang mana yang ini ya kalau nggak salah ya. Oke, lalu di belakang, ini kan yang bagian yang ref kedua sepi, jadi nggak ada, terus tiba-tiba masuk yang rame ya. Terakhir, yang ending ini ya, maksudnya ref yang terakhir. Lalu balik lagi yang satu note lagi. Nah, tapi dia di tengah bukan yang tinggi ya, karena udah mau ending ini ya. Nah, itu yang pertama high stringnya, yang kedua pad. Ya disebut string pad itu sebenarnya chordnya ya. Saya langsung aja di sini, pokoknya intinya dia chord ya. Ya, saya coba dengerin konteksnya. Ya, memang bunyinya di belakang. Jadi kalau orang sepintas dengar nggak kedengeran. Tapi kalau diperhatiin, ada bunyinya, chordnya ya. Jadi bikin lebih lebar suaranya. Nah, ini juga sama. Saya pakai monster string ya. Jadi tapi presetnya beda ya. Kalau yang tadi presetnya soft string ya. Kalau yang high string tadi, tapi yang chord ini pakai last string ya. Ya itu ya. Jadi ada yang tinggi, tengah, bawah. Nah bawahnya apa? Cello. Ini pakai monster string juga, ya yang ini ensemble. Legatura. Jadi selalu ensemble sih kalau saya, kecuali nanti aransemennya ada yang memang solo violin atau apa, tapi rata-rata ini. Jadi yang cello sih kayak ngambil bass, tapi ada temanya, contohnya ini ya. Ya mungkin kalau orang yang biasa bikin aransemen orkestra bilang, oh ini aransemennya nggak sesuai yang teori, ya nggak apa-apa lah ya, penting kita enak aja ya. Jadi kalau konteksnya dengan musik, ya kira-kira begitulah ya. Ya jadi yang ini bagian ending terakhir udah chordnya yang tengah dan bawah ya. Jadi itu namanya register, saya baru ingat namanya registernya yang tengah dan bawah. Ya itu ya, jadi string tuh biasanya isiannya begitu, ada yang tinggi, ada yang chord tengah, ada yang cello. Mungkin kalau chord tengah ini kalau pakai library yang kontak itu namanya viola ya, viola ensemble gitu ya. Cari ini violin, viola, ini cello atau kontrabas kalau mau lebih rendah. Nah tapi di sini saya ada tambah lagi satu, yaitu untuk satu bagian aja
yang paling klimaks, yaitu bridge. Bridge ini ada vokalnya kan, tapi setelah solo gitar. Jadi ada yang namanya ini marcato seperti ini ya. Ya ini pakai mouse string lagi, tapi yang preset nomor 3 ya, Warzone. Ya jadi ini sebenarnya soundnya beda-beda ya. Jadi kalian sebaiknya download ya, gratis. Ya. Jadi ini kayak bikin aksen. Ya, kita dengerin dengan yang lainnya dari sini. Ya itu, udah beres semua ya. Jadi instrumentasinya itu drum, bass, piano akustik, lalu ada string, high string, string pad, cello, ada markatonya, terus ada gitarnya, gitar akustik, ya, genjreng, ya, strumming, lalu ada gitar rhythm yang distorsi, yang di layer-layer. Nah itu instrumentasinya. Yang terakhir chordnya. Ya, jadi mungkin kalian pingin tahu chordnya apa. Jadi kalau di Studio One ya, kita bisa drag salah satu track dan dia akan deteksi chordnya. Yaitu tentu kita pilih yang pegang chord, yaitu piano misalnya ya, dan masih MIDI ya. Jadi caranya adalah kalian buka chord track, ya open chord track yang ini. Nah dia open, nah terus kita drag ini data MIDI ini, kita drag ke sini, ke chord track tersebut. Nah, dia keluarlah apa yang saya mainkan ya, yang ini nih ya. Atau saya zoom. Ini sebenarnya lagunya di A mayor. Ya. A mayor ya. A mayor tapi mulainya dari Fis ya. Ini D sebenarnya ya. Ini terlalu kompleks ya dia nulisnya, mungkin dia lihat banyaknya not yang dimainkan. Tapi kita lihat aja yang depannya sama mayornya. D sebenarnya Fis minor, terus D mayor, terus A, terus E ya. Ini progresi yang basi ya. Basi di dunia pop ya. Nah, cuman dimainin dengan apa? Aransemen tadi kan, instrumentasi ya, dan aransemennya, cara mainnya dan ritmisnya dan sebagainya. Nah, pas di lagu dia Fis minor 7. Sorry yang di sini, bait 1. Terus ke D. Ya ini masih sama polanya, cuman cara memainkannya berbeda, jadi kesannya beda. Ya, coba di sini ada yang ke B minor. Nah itu ada chord antara ya, chord selewat, chord tetangga gitu ya. Mana sih tadi? Ini di sini nih. Jadi D ke E, sebenarnya mau balik ke D lagi ada jembatan ya, chord jembatan ya, neighboring chord. Ya ini polanya
basi juga lah, selalu basi lah ya, namanya juga lagu populer ya. Nah, pas chorusnya, kalau yang pre-chorus dan sebelumnya kan bait 1 itu mulainya dari chord 6. Jadi kalau di C itu C mayor, satunya, 6-nya itu A minor ya. Tapi ini karena di A jadi 6-nya itu adalah Fis minor ya. Ya emang kalau jadi arranger harus tahu lah tentang itu ya. Jadi jangan pakai feeling aja, jadi tahu teorinya. Nah tapi pas ref dia masuk ke satu lagi ya, yaitu A ya, main di A kan. Ya itu ada apa, sinkop lagi ya. Jadi sebenarnya ini cuma turun-turun aja, dari A turun-turun sampai D ya, terus sampai B minor ya. Coba ada dikasih pemanis-pemanis dari sinkop ini. Pokoknya yang pendek-pendek ini sinkopnya ini. Ini sinkop juga. Sama lagi, jadi polanya ya 6, 4, ya 1, 5 ya. Kalau kalian tahu itu rumus lagu populer selalu, atau rumus chord lagu populer selalu begitu ya. Ya tapi yang bikin nggak basi karena apa? Karena cara kita ngaransemen tadi, ritmisnya gimana, atau pemilihan instrumennya ya. Nah itu abis itu masuk ke bridge ya, mulai dari D lagi. D itu sebenarnya 4-nya ya, chord keempat karena main di A kan. Jadi 4, chord keempat, chord 5, terus 6, terus 1 lagi. Nah tapi di sini ada sebenarnya, ini salah, ini bukan Fis 6. Ini harusnya B ya. B, dia kurang akurat berarti, atau coba kita dengar ya. Ya ini salah, ini harusnya B. Ya chord B aja, jadi mainnya di A tapi ada B-nya gitu. Ya B mayor gitu maksudnya. Ya jadi dari D, E, Fis, A, dia ke B. Ya itu sebenarnya ya basi juga, cuman itu yang bikin sesuatu yang berbeda ya daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh nggak ada yang ke B ya. Nah, habis itu kan modulasi. Pingin tahu nggak modulasinya kemana? Karena ini juga yang basi juga ya, sesuatu yang basi. Tahu nggak kemana? Ini dia nggak kedetek ternyata, karena nggak apa, pianonya nggak ada kan, nggak main ya. Itu jadi dari A. Terus itu dia modulasi atau naik nada dasarnya ke B, atau naik 2 semiton, atau naik 1. Kalau orang Indonesia bilangnya naik 1. Tapi kalau orang bule bilangnya itu naik 2 semiton. Ya itu pakem yang udah umum banget. Jadi setelah misalnya kita main lagu di C sepanjang lagu, pas mau terakhir kita supaya kedengaran kayak berbeda, kita naikin ke D. Ya, nah itu triknya ya. Dengan ada dasar A mayor ke B mayor. Ya, kita dengerin lagi. Waktu masih di A langsung ke B di sini ya. Yang nggak kedeteksi harusnya B karena nggak ada pianonya kan di situ ya.
Nah, tahu nggak ini pas ini ada nuansa yang berbeda, seperti berbeda, padahal nggak berubah nada dasarnya, tetap di B. Yaitu apa? Kalau di intro kan intro 2 kali itu, dan di tengah-tengah itu banyak yang chord ke-6-nya dari C. Kalau C itu A minor, tapi kalau ini di A jadi Fis, kalau di B jadi As minor ya, atau Gis minor. Nah, ini tiba-tiba dia endingnya itu saya bikin itu jadi di E. Jadi kalau E itu jadi mulainya ya bukan dari 6-nya tapi dari 4-nya. Ya mungkin kalian bingung itu 4, 6 itu satu apa. Jadi sebenarnya setiap chord dalam satu tangga nada itu ada chord satunya. Kalau misalnya contohnya di C, chord C minor tuh chord 1, D minor tuh chord 2, E minor chord 3, F minor chord 4, dia G minor chord 5, A minor chord 6, B diminished tuh chord 7. Ya, nah itu sebenarnya dengan penyebutan angka 1, 4 kita bisa tahu oh dia progresinya seperti apa. Intinya piano di intro 2 kali di intro itu mulai dari chord ke-6, tapi pas ending mulainya dari chord ke-4. Nah itu yang bikin beda, itulah trik untuk membuat sesuatu yang nggak bosen. Karena kalau kita di sini pakai yang 6 lagi udah terlalu basi karena udah sering dipakai dari awal sampai akhir, hampir akhir ini ya. Itu ya. Ini saya mungkin kalau nggak jelasin ini saya kasih tunjuk. Yang ini mulai dari chord ke-6. Ya itu ya. Waktu di reintro, intro yang kedua. Ya itu pakai yang 6, tapi begitu di ending itu pakai ke-4. Tapi ini udah beda nada dasar ya, udah di B kalau tadi A ya. Ya itu, ya selesailah pembahasan kita di video yang lumayan panjang ini ya. Kalau kalian ada komen, pertanyaan tentang cara aransemen ini silahkan di komen. Lalu mau kasih saran, mau bahas aransemen apa, misalnya R&B bisa juga nanti saya bahas ya. Dan jangan lupa like dan share dan subscribe channel ini ya. Oke, sampai ketemu lagi. Saya Agus Hardiman. Salam multimedia, salam Arsonika.